wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran TV Muhammad Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini dengan mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Kita akan lanjutkan aktivitas kita berupa kajian ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengannya. Pada kesempatan yang lalu kita bahas hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Hak-hak anak terbagi dua: sebelum anak itu lahir dan ketika anak itu lahir atau sudah ada. Sebelum anak itu lahir, yang pertama wajib bagi seorang laki-laki mencari istri yang solihah. Begitu juga wanita mencari laki-laki yang soleh sebagai pasangan hidupnya. Kemudian yang kedua, sebelum anak itu lahir, ketika hendak berhubungan suami istri, jangan lupa doa. Doa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni doanya bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kemudian hak anak sebelum anak itu lahir, yang ketiga, wajib bagi orang tuanya menjauhkan diri dari mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya. Disebutkan di sini contohnya rokok, at-tadkhin, ya. Jadi jangan konsumsi rokok. Yang pertama karena rokok haram. Dan yang kedua, kata ulama, li'anna dukhan yadurut tifla hatta wa huwa fi batni ummihi, bisa membuat mudarat bagi sang anak walaupun sang anak itu masih janin atau masih berada di dalam perut ibunya. Dengan merokok, anak antum yang antum harapkan lahir
akan terkena banyak penyakit. Ya. Sakitnya macam-macam. Kan kasihan kita ya. Makanya jauhi apa? Rokok. Baik itu rokok klobot, masih ada nggak klobot tuh? Udah nggak ada Pak ya? Atau rokok yang macam-macam itu, atau surutu, tahu surutu? Nah sekarang ada rokok apa namanya? Vape. Nah nanti entah ke depan apa lagi itu. Berkembang rokok itu akhi. Asalnya klobot dikelinting gini. Zaman dulu ya, dikelinting dari kulit apa itu akhi? Jagung ya, manis-manis dikemut-mut gitu. Ya kan? Habis itu meningkat lagi, habis itu sekarang vape ya namanya ya. Alhamdulillah Anda belum pernah lihat itu jenis vape itu. Ya, semoga Allah enggak memperlihatkan kepada aku dan kepada kita semua. Baik. Kemudian hak anak-anak setelah ada di muka bumi. Kita sudah bahas ya, kalau anak itu lahir wajib dikasih nama yang baik, nama yang bagus. Ada harapan nama yang bagus itu. Dan Nabi SAW mengubah nama yang buruk jadi nama yang baik, baik itu laki-laki atau perempuan ya. Kemudian yang kedua, melakukan akikah. Kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau anak perempuan 1 kambing. Lihat sunah-sunahnya. Ini hak anak. Kemudian yang ketiga, hak anak itu ketika anak umur 7 tahun diperintahkan sholat. Ketika umur 10 tahun kalau belum mau sholat dipukul. Tapi pukulnya tidak pukul yang menyakitkan. Ya. Kemudian dipisah antara tempat tidur antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau antum punya anak laki-laki, punya anak perempuan, jangan satu ranjang, dipisah. Baik itu kamarnya berpisah atau tempat ranjangnya berpisah. Mudah-mudahan Allah kasih keluasan rizki kepada antum semua dan kita semua untuk bisa mengamalkan yang ini. Ya, karena mesti dipisah. Pendidikan anak laki-laki dan perempuan berbeda. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut Abul Banat. Rasul juga punya anak perempuan 4. Anak perempuan 4 dari Khadijah. Siapa yang hafal? Yang pertama Zainab, ya. Kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum sama Fatimah. Fatimah ini lahir 5 tahun sebelum Nabi mendapat risalah kenabian. Semuanya lahir sebelum di masa sebelum kenabian. Kalau Zainab nikah sama Al-As ibn Rabi', ya. Dan semuanya meninggal sebelum Rasul meninggal. Zainab meninggal sebelum Rasul. Kemudian Ruqayyah juga demikian, Ummu Kulsum juga demikian. Ruqayyah nikah sama Utsman bin Affan, menikah sama Ummu Kulsum. Sehingga disebut Zu An-Nurain, yakni yang memiliki 2 cahaya. Kalau Fatimah nikah sama Ali bin Abi Thalib. Taib. Jadi Rasul menghabarkan di sini, ngasih informasi, kasih pendidikan, perempuan laki-laki dipisah. Ya. Ini hak anak-anak kita, ikhwan ya. Kemudian yang keempat, hak anak kita hendaknya mereka dididik dengan akidah yang sahihah, yang lurus. Ini penting sekali. Jadi seorang ayah tanamkan akidah yang lurus. Rukun iman berapa harus tahu. Dites anaknya. Kemudian dikasih ilmu tentang rukun iman. Kemudian dikasih ilmu tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Jangan seperti sebagian anak-anak sekarang sudah tua, ditanya rukun Islam berapa nggak tahu. Rukun iman berapa nggak tahu. 7 ya, kayaknya 7 ya. Atau 3. Ini jangan sampai terjadi. Ini penting. Karena antum mendapatkan manfaat besar kalau anak antum itu paham ini akidah yang lurus. Dan ini yang dipikirkan sama para nabi. Nabi Yakub ketika mau meninggal,
ia bertanya kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah nanti aku meninggal? Dia ingin yakin, dia ingin tenang. Kemudian anak-anaknya bilang, "Kami akan menyembah Tuhanmu." Ya. Kemudian Tuhan nenek moyangmu, Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah, seperti itu. Didik. Jadi yang harus diperhatikan nomor satu ini akidah. Ya, tanamkan akidah yang lurus supaya bisa ketemu lagi di akhirat, bisa ketemu di surga. Ini harapan yang bagus. Para nabi mengajarkan begitu, bukan mengajarkan apa ya nanti kalau mau makan apa nak setelah saya nggak ada. Nggak usah dikhawatirkan, Allah jamin. Nanti kita bahas di hak yang terakhir. Kemudian hak yang kelima, ajarkan anak-anak dengan adab-adab Islami. Masuk rumah, ucapkan salam, baca basmalah. Masuk kaki kanan apa kaki kiri dulu? Masuk rumah itu kaki kanan, kita kasih tahu. Masuk ruangan, ucapkan salam. Masuk toilet, baca doa. Kemudian kaki kiri dulu. Keluar toilet kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya. Ini adab-adab Islami. Nah, yang keenam, an yu'allimuhum wa yurabbuhum ala hifdzis sir. Ajarkan untuk bisa menjaga rahasia. Ya. Kita sudah bahas ini juga. Nah, yang belum kita bahas nomor 6 dan nomor 7 ya. Hak ke-7. Hak ke-7 ya. Hak ke-7 dan hak ke-8. Ya. Hak ke-7 dari hak anak-anak kita adalah an ya'dilu bainahum fil ataya wal miras. Harus adil dalam pemberian dan membagi harta warisan. Ketika ngasih anak-anak itu harus adil. Ketika ngasih warisan kepada anak harus adil. Adil dan tidaknya kembali kepada bijaksana kita apa bijaksananya Allah? Bijaksananya Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan tentang ayat-ayat yang terkait dengan warisan secara detail. Itu adil. Laki-laki 2, perempuan 1, 2:1, itu kalau Allah yang nyebutkan adil. Adapun menurut pendapat sebagian manusia dengan akalnya ini enggak adil. Tapi bagi Allah, bagi kita orang yang beriman, ya, kita wajib mengimani bahwa Allah itu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa 11, yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Allah kasih wasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, i'dilu baina auladikum fin nihal. Adilah antara anak-anak kalian dalam pemberian. Kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutf. Sebagaimana kalian suka mereka adil di antara kalian dalam kebaikan dan dalam kasih sayang. Dari Nu'man bin Bashir ada sebuah hadis disebutkan di sini dari Nu'man bin Bashir, ana abahu atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ayahnya datang membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ayahnya berkata, inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akulla waladika nahalta mithla hadha? Faqala la. Jadi dia berkata, aku memberi anakku ini hadiah gulaman, gulam
yang milikku saya berikan buat dia. Kemudian Rasul berkata, apakah semua anak-anakmu kau berikan itu? Dia menjawab, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'hu. Rasul berkata, balikkan dia. Kemudian Rasul berkata, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan adilah di antara anak-anak kalian. Kemudian An-Nu'man bin Bashir berkata, faraja abi, ayahku mengembalikannya dan mengembalikan sedekah tadi, diambil lagi. Ya. Jadi ketika tidak adil, nggak boleh, kecuali kalau kasih semua anak-anaknya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Falaisa yasluhu hadza." Ini tidak bagus, kata Rasul. "Wa inni la ushhidu illa ala haqqin." Sesungguhnya aku tidak bersaksi kecuali di atas kebenaran. Kemudian hak yang ke-8, ini sangat penting, hak yang ke-8 ini. An yu'amminu lahum mustaqbalahum. Memberikan keamanan untuk masa depan mereka. Ya, memberikan keamanan untuk masa depan mereka. Bisa juga arti yu'amminu itu asuransi. Sebagian kita bikin asuransi untuk apa? Untuk kenyamanan. Kalau ada apa-apa, ya, kalau nanti ada asuransi kematian, kan seperti itu kan? Nah, di sini hendaknya seorang ayah itu perhatian untuk masa depan putra-putrinya. Gimana cara membuat mereka aman? Caranya adalah dengan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, solehah. Ya itu, tidak ada cara lain. Caranya memperbaiki diri, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tidak ada cara lain. Sebaik-baik investasi, sebaik-baik takmin untuk anak-anak putri, anak putra-putri kita, ya, adalah amal soleh kita. Saya berkata di sini, wa adhunnuka anna katsiran minan nas ya'taqid anna ta'min mustaqbalil aulad. Aku kira banyak dari manusia meyakini bahwa jaminan masa depan anak-anak itu yakunu bi'ida'il amwal fil bunuk atau bil iqarati ila ghairi dzalik. Jadi dengan cara investasi. Naruh uang, naruh harta di bank, atau investasi berupa tanah, berupa bangunan, ya, atau ya, ila ghairi dzalik, atau yang lainnya. Kata Syekh, la ya ibadallah. Ini perhatikan, penting sekali. Tidak, wahai hamba-hamba Allah. I'lamu anna ta'mina mustaqbalil aulad fil Islam. Ketahuilah bahwa jaminan masa depan anak-anak dalam Islam yakunu bittaqwa al-aba wal ummahati lillah. Itu dengan ketakwaan orang tua. Ketakwaan ayah dan ibu lillah, kepada Allah. Wa bil qaulis sadid, dan dengan qaul yang sadid. Dalilnya surat An-Nisa ayat 9. Qul yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini penting sekali, kaidah Islam. Memberikan jaminan kepada putra-putri kita, putra-putri antum semua, itu dengan memperbaiki diri. Ya, terus kita ini memperbaiki diri, meningkatkan takwa dengan meninggalkan larangan. Kita tingkatkan diri kita, upgrade kebaikan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baik buat masa depan anak-anak. Dari ini surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya mereka takut tuh, orang-orang yang meninggalkan keturunan mereka di belakang mereka, keturunan yang lemah-lemah.
khaufu alaihim. Nah, terus dibilang apa sama Allah? Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini caranya. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya berkata dengan perkataan yang lurus. Bertakwa dan kalau ngomongnya lurus. Pegang ini, akhi. Insya Allah lempeng, hidup bahagia. Kalau kita ingin hidup bahagia, hidup nyaman, dunia akhirat, pegang ini. Takwa pada Allah, dan kalau ngomongnya lurus. Nggak neko-neko, nggak belok kanan, nggak belok kiri, lurus aja. Anda punya masyayikh, mustaqim, lurus. Gitu. Orang yang lurus, itu nggak takut macam-macam. Hatta angin ribut di luar, banjir, angin ribut, kalau seseorang dekat sama Allah, zikir sama Allah, tenang hidupnya. Gitu. Bahagia hidupnya. Nah, sebaik-baik investasi, ya, jaminan masa depan buat putra-putri kita adalah amal soleh. Kalau kita lihat surat Al-Kahfi ayat 82, Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk mencari ilmu, kan Nabi Musa ya. Kemudian Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, Nabi Musa ingin ikut Nabi Khidir. Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa untuk tidak bertanya macam-macam. Nah, dalam perjalanan itu Nabi Musa ketika melihat Nabi Khidir mengobangi perahu, protes. Yang pertama. Kemudian ketika melihat anak kecil dibunuh, protes. Yang kedua. Kali yang ketiganya masuk ke sebuah kota. Ternyata kota tersebut penduduknya bukhola, bakhil-bakhil, medit, koret, kedekut. Kemudian Nabi Khidir melihat rumah yang temboknya, dindingnya mau runtuh. Dibangunlah sama Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa bilang, "Law ittakhadta 'alaihi ajra." Seandainya kau ambil upah dari mereka karena ini. Kemudian kata Nabi Khidir, "Hadza firaqu baini wa bainik." Ini perpisahan kita sudah 3 kali. Nah, baru diceritakan takwilnya. Kenapa perahu dilobangi, kenapa anak tadi dibunuh, dan yang ketiga ini di surat Al-Kahfi ayat 82 Allah berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah." Wa ammal jidar, dan adapun dinding, fakana li ghulamaini yatimaini, itu milik 2 anak yatim yang masih kecil. Fil madinati, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dinding tersebut ada hartanya yang dimiliki oleh 2 anak yatim itu, tentunya milik abiknya, milik abahnya. Ditaruh situ. Apa yang Allah sebutkan? Wa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah ingin 2 anak yatim ini tumbuh besar jadi dewasa. Ya. Dan mengeluarkan langsung harta itu diambil. Tapi sebelumnya Allah bilang apa? Wa kana abuhuma sholihah. Dan ayah dari 2 anak yatim ini adalah adalah ayah yang soleh. Allah tidak menyebut sesuatu melainkan mesti ada maksud, ada hikmah, ada pelajaran yang besar dari sini. Ini menunjukkan bahwa yang namanya kesolehan berkah, dan keberkahannya terasa juga untuk anak keturunannya. Subhanallah. Wa kana abuhuma sholihah. Ayah dari 2 anak yatim ini soleh. Ketika ayahnya soleh, Allah jaga anak-anaknya, Allah jaga keluarganya, dan Allah jaga hartanya. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin dijaga sama Allah, ingin dikasih keberkahan, intinya satu saja, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
memperbaiki diri. Antum ingat, Anda sering menyampaikan kisah seorang penjual susu, ya, ibu-ibu, ya tidak, diulang-ulang supaya kita selalu ingat. Ibu-ibu itu punya putri yang sangat solihah. Saya tanya ikhwan, Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang adil tidak? Khalifah yang adil. Khalifah yang sangat dikagumi sampai sekarang. Walaupun masanya sebentar, tapi di masa itu ketika dia menjabat jadi khalifah, susah cari orang miskin. Susah untuk mendapatkan orang yang mau nerima sedekah. Subhanallah. Makmurnya luar biasa. Ini menunjukkan kemakmuran itu dengan takwa. Apa artinya kemajuan kalau tidak ada ketakwaan? Semakin maju, semakin ada orang miskin, akhi, kalau nggak ada takwa. Antum lihat, Umar bin Abdul Aziz itu merupakan salah satu keturunan dari wanita penjual susu. Subhanallah. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab di malam hari ketika belusukan, ya, melihat-lihat keadaan kaum muslimin, tanpa disengaja mendengar perkataan seorang wanita penjual susu dengan putrinya. Kata ibunya itu, "Ya ibnatah, ikhlitil labana bil ma." Wahai putriku, campur air susu ini dengan air biasa. Kata putrinya, "Ya ummah, ala takhafina min Umar." Wahai ibuku, tidakkah ibu takut sama Umar? Kata ibunya, "Ya ibnatah, innaki fi mawdi'in la yaraki minhu Umar." Wahai putriku, engkau sekarang berada di tempat yang Umar enggak tahu. Umar enggak ngelihat, Umar enggak dengar. Campur susu dengan air biasa. Oplos. Ya. Campur, wahai putriku. Apa kata putrinya? "Ya ummah, in kana Umaru la yarana, farabbu Umar yarana." Wahai ibuku, betul, seandainya ibu bilang Umar nggak ngelihat kita, Rabbnya Umar, ibu, Allah ngelihat kita. Subhanallah. Umar bin Khattab, ikhwannya Allah muliakan, tahu ini, kagum beliau. Pulang, singkat ceritanya, beliau nikahkan salah satu putranya dengan wanita ini. Dan lihat ya, mencarikan jodoh untuk putra-putri itu yang soleh, yang solehah. Umar walaupun bangsawan, khalifah nomor 1. Gak apa-apa dapat menantu yang biasa saja, penjual susu. Kalau sekarang bangsawan, harus punya menantu juga bangsawan. Ya, Umar gak peduli, yang penting takwa. Siapa yang mau nikah? Dinikahkan, akhi. Menikah, dijaga sama Allah. Dan keturunannya, Masya Allah, di antara keturunannya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah besar, khalifah yang adil. Ini pelajaran, ikhwannya Allah muliakan. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat, ingin dijaga sama Allah, ingin dijaga keluarganya, diberikan keturunan yang baik, yang soleh, solehah, perbaiki diri. Wa kana abuhuma solehah. Bapaknya adalah orang yang soleh. Gak peduli, akhi. Miskin gak masalah, yang penting soleh, solehah. Kebalikannya, orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kaya, hidup serba kecukupan, berada dalam istana, Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan. Keturunannya Allah hinakan. Maksudnya, jauh dari apa yang diinginkan sama dia. Ini pelajaran besar. Berapa banyak orang yang dulu pejabat, anaknya sekarang jadi pembantu. Walaupun maaf ya, Anda tidak menghina AR tenda. Itu usaha yang bagus. Tapi menurut mata banyak orang, ya kan, itu merupakan kelas yang kurang, kan gitu. Yang dulunya dia menghina-hina, anaknya jadi seperti yang dia hina. Subhanallah. Jadi nggak boleh kita ketika di atas
kita apa? Kita sombong, ya. Karena apa? Nanti yang namanya dunia itu kadang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Ketika di bawah sabar, ketika di atas jangan sombong. Ya. Nah, ini pentingnya kesolehan. Wa kana abuhuma solihah. Lihat ikhwan. Jadi ketika putrinya tadi dibilang, ya ibnatah ikhlatil labana bil ma, wahai putriku, campur nih susu dengan air biasa. Jadi oplos itu ternyata sudah zaman dulu, akhi. Ya. Oplosan itu. Sekarang ada oplos beras. Subhanallah. Ya. Gila, dia tanggung jawab di hadapan Allah itu. Ya. Ngeri. Ya, makanya pentingnya apa? Beriman, pentingnya takwa, pentingnya ngaji. Semakin maju, kalau nggak ada ketakwaan, rusak. Rusak, akhi. Antum bangun, antum maju, tapi ketakwaan nggak ada. Waduh, rusak. Tidak ada berkah. Tapi ketika takwa, berkah hidup. Hidup berkah. Taib, ini hak-hak anak atas siapa? Orang tua, ya. Sekarang kita masuk ke faedah yang baru. Jadi faedah yang pertama tadi ya, al-mulku wal hukum wal khilafah biyadillah. Kerajaan, kekuasaan, khilafah itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Jadi kerajaan kekuasaan itu enggak lama. Saya tanya ya ikhwan, di masa Bani Israel berada dalam kekuasaan Fir'aun, apa bayangan orang-orang itu? Lama. Tidak ada pemimpin yang lebih kejam dari Fir'aun. Ditindas. Laki-lakinya dibunuh, anak-anak laki-laki, perempuannya dihidupkan. Maksudnya dibiarkan hidup. Dan mereka dibunuh, disiksa. Jadikan budak. Ada enggak pemimpin yang lebih kejam dari Fir'aun? Ya. Tapi apakah langgeng itu kepemimpinan seperti itu? Tidak. Hilang zaman sekarang. Tinggal dapat berita dan ceritanya. Jadi betul yang namanya kekuasaan, kerajaan, itu milik siapa? Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian yang kedua, al-abna hibatun minallah. Yang namanya anak-anak itu hibah. Pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ada yang ingin punya anak, enggak dikasih-kasih, subhanallah. Ya. Orang yang ada ingin mau punya anak laki-laki, perempuan mulu. Satu perempuan, dua perempuan. Nah ini kayaknya laki-laki nih. Perempuan juga. Ya tidak. Ada yang ingin perempuan, laki-laki semua. Ya kan? Jadi kok laki-laki semua nih gitu. Ada yang perempuan dan laki-laki. Itu semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hibah. Ada yang enggak dikasih anak. Dan Allah hakim, Allah maha bijaksana, Allah alimun hakim. Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Ini yang harus kita ingat selalu, alimun hakim. Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Tugas kita jadi hamba Allah. Hamba itu apa? Hamba kan budak, budaknya Allah. Nurut aja sama Allah, bahagia hidup. Ya, makanya ibadallah. Nah, faedah yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah al-inabatu ila Allah Ta'ala bit-taubati an-nasuh wal istighfaru min akhlaqil anbiya'i was salihin. Kembali kepada Allah dengan bertaubat, dengan taubat nasuha dan beristighfar merupakan akhlaknya para nabi dan orang-orang soleh. Sekali lagi, kembali kepada Allah dengan bertaubat. Taubat yang apa? Taubat nasuha dan istighfar merupakan akhlaknya para nabi dan orang-orang soleh. Ini menunjukkan, akhi, yang namanya perbuatan salah itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dan Rasul SAW berkata bahwa manusia itu apa? Manusia itu
Khatta. Kalimat khatta itu sighah mubalaghah. Khatta. Kullu bani Adam khatta. Suka sering melakukan kesalahan. Tapi kata Rasul, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semuanya pakai sighah mubalaghah semua. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang kembali, orang yang taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di surat Az-Zumar dari ayat yang ke-53 sampai 59 di halaman 515 ya. Antum kalau punya kitab di 515. Allah berfirman, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan ini. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Allah dan berserah dirilah kalian kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Sebelum datangnya azab kepada kalian di mana kalian tidak bisa ditolong lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kalian di Rabb kalian. Maksudnya ikuti Al-Quran. Jadi sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kalian itu adalah Al-Quran. Ittabi'u, ikutilah. Min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datangnya azab kepada kalian dengan baghtah. Baghtah itu dengan tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya tidak ada satu jiwa pun yang berkata, ya hasrata, aduhai alangkah nyesalnya aku. Hasrah itu hari penyesalan, hasrah. Alangkah menyesalnya aku atas kelalaianku dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Dan supaya tidak ada yang berkata seandainya Allah memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku menjadi orang yang bertakwa. Aw taqula hina taral azab, dan atau supaya tidak ada yang berkata ketika melihat azab, lau anna li karrah, seandainya aku bisa dibalikkan kembali, bisa kembali ke dunia, fa akuna minal muhsinin, niscaya aku menjadi orang-orang yang berihsan. Bala qad ja'atka ayati, bala sesungguhnya telah datang kepada engkau ayat-ayatku, fakadzdzabta biha, tetapi engkau mendustakannya, wastakbarta, dan engkau sombong, wa kunta minal kafirin, dan engkau termasuk orang yang kafir. Jadi Allah perintahkan kepada siapapun tidak boleh putus asa. Ya, walaupun punya dosa yang sangat besar, yang sangat banyak, karena ampunan Allah juga sebesar itu pula seandainya hamba itu kembali pada Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, hadisnya sahih riwayat Muslim nomor 2577, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan di siang dan di malam, atau di malam dan di siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka beristighfarlah, mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku mengampuni kalian. Dan di hadis berikutnya kita lihat di hadis yang hasan riwayat Tirmidzi,
Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku, selama berharap kepadaku, aku ampuni engkau, aku ampuni dosamu sebanyak apa yang kau miliki. Wala ubali, aku enggak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balaqat dhunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu itu sampai menyentuh langitan, menyentuh langit. Summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kemudian kau minta ampun padaku, aku akan ampuni, aku tidak peduli, kata Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Sesungguhnya seandainya engkau apabila datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kemudian kau mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan apapun, aku akan mendatangkan ampunannya sebesar bumi itu. Subhanallah. Ini pelajaran ya kawan. Pelajaran dari kisah Nabi Dawud, di mana Nabi Dawud di antara yang Allah habarkan dalam Al-Quran adalah Nabi yang beristighfar pada Allah, suka kembali pada Allah. Antum bisa lihat di surat Shad ya, ayat ke-24, 25. Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Lihat, fastaghfara rabbahu, syahidnya. Dia istighfar kepada Rabbnya. Nabi Sulaiman juga begitu. Nabi Musa juga begitu. Tapi istighfar yang bagus itu, istighfar yang betul-betul kita melakukannya dari hati. Kemudian betul-betul ikhlas istighfarnya itu. Tanpa menyalahkan siapapun. Ini istighfar yang bagus. Ya. Kalau kita perhatikan lafaz-lafaz istighfar, seperti itu yang ada. Ya. Istighfarnya Nabi Ibrahim di surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabb kami mendolimi diri kami. Apabila engkau tidak mengampuni kami niscaya dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Lain. Ini pengakuan di hadapan Allah bahwa yang mendolimi diri itu dia atau kita. Ini istighfar yang penting. Jadi ketika kita mengucapkan istighfar, hadirkan pertama kali hati bahwa kita ini minta ampun sama Allah. Nabi Ibrahim nyalahkan selain dirinya tidak? Nabi siapa tadi? Nabi Adam. Tidak ada. Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana. Ya. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa ketika mukul orang dari musuhnya, kan Musa ketika ngelihat ada orang berantem tuh, satu dari kaumnya, satu dari musuhnya. Fawakazuhu Musa, dipukul sama Musa langsung ngejoprak, mati, meninggal. Ya. Kemudian Nabi Musa berkata, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya aku mendolimi diriku, ampuni aku. Faghfaralah, Allah ampuni. Nabi Musa enggak nyalakan siapa-siapa. Ini penting sekali ini. Nabi Nuh juga demikian. Nabi siapa itu yang kita sudah bahas? Nabi Yunus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak. Pertama tauhid, kedua takdis, tasbih, kemudian pengakuan bahwa dirinya mendolimi diri sendiri. Istighfar. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus nyalahkan kaumnya tidak? Tidak nyalahkan. Tidak nyalahkan kaumnya, tidak nyalahkan yang ada di kapal, tidak juga nyalahkan yang ikan-ikan besar itu. Enggak
Gak nyalakan itu. Padahal itu semua berkaitan dengan Nabi Yunus. Karena dia tahu bahwa itu semua makhluk Allah. Hubungan yang paling penting adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha, pasti semuanya mudah. Kalau Allah nggak ridha, sulit. Subhanallah. Perhatikan. Siapa yang hafal doa yang diajarkan sama Nabi kepada Abu Bakar Siddiq ketika mau salam? Ahsan, ya. Masya Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah. Isa belum, akhi? 1 menit lagi. Ya, nanti habis Isa kita lanjut. Habis adzan kita lanjutkan. Ini doa, ikhwan perhatikan, ditanya oleh orang yang paling baik setelah Nabi dan Rasul. Jadi siapa? Abu Bakar Siddiq. Dan yang ditanya adalah Rasul dan Nabi terbaik. Yang paling utama itu Nabi Muhammad SAW. Di ibadah yang paling mulia, yakni apa? Salat. Tentunya doanya luar biasa. Insyaallah kita akan bahas ba'da adzan, ya. Nah, sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kembali tentang masalah istighfar. Tadi sebelum azan disebutkan ada doa yang sangat bagus yang Abu Bakar Siddiq dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari, disebutkan dia bilang ke Rasul SAW, "Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa yang aku akan mengucapkannya dalam salatku. Aku akan berdoa kepada Allah di dalam salatku dengan doa ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar Siddiq.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi atau telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Sesungguhnya engkau innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa. Jadi sebelum kita salam, ikhwan, kita baca ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni, dan rahmatilah aku. Tadi ada yang keloncat ya. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Istighfar ini ya, istighfar yang benar. Tadi sebelum kita lepaskan ucapan dari lisan kita, harus diyakini bahwa kita mengakui kitalah yang mendolimi diri kita. Tadi seperti Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah kemudian berdoa dengan doa ini, apa yang dia hajatkan, apa yang dia inginkan dikabulkan sama Allah. Apabila berdoa dengan pakai tawassul ini. Ya, makanya ketika kita istighfar, itu yang harus diperhatikan hati kita. Hati kita ikhlaskan, dan kita yakini bahwa kita yang berdosa, kita yang mendolimi diri kita. Tidak ada menyalahkan orang lain, enggak nyalahkan istri, enggak nyalahkan anak, istri pun enggak boleh nyalahkan suami, enggak boleh nyalahkan siapapun yang melakukan kesalahan. Anak, ya Allah, itu baru istighfar yang Masya Allah, yang bagus. Istighfar yang zen, yang manjur. Tapi kalau masih ada istighfar, kurang ajar nih, gara-gara dia ini saya begini, ini gak bagus. Istighfar nyalain istri, dasar anti nih, ya kan? Nabi Adam nyalain istrinya enggak ketika turun dari surga? Enggak. Sama-sama berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau misalkan istighfar masih menyalahkan orang lain, belum bagus istighfarnya. Karena yang salah kita, yang keliru kita dulu. Ya, ini istighfar yang bagus. Salahkan diri sendiri dulu. I'tiraf, mengakui diri kita ini kurang, mengakui diri kita ini salah, keliru. Sudah sampai sini belum? Ya. Jangan nyalahkan orang. Contoh para nabi, contoh ini baru tuh. Makanya hidupnya dimudahkan. Para anbiya, para orang-orang soleh itu diangkat derajatnya sama Allah diantara karena ini. Bahagia mereka hidup. Hatinya lapang, selapang-lapangnya. Karena hubungannya sama Allah saja. Gak peduli orang sudah. Orang mau gimana-gimana terserah. Yang penting diri dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi. Kalau begini, akhi, Allah jaga. Allah ridai. Dan Allah enggak ridha kalau hambanya akan dihianati oleh siapapun. Karena ini hamba yang soleh. Makanya perbaiki diri. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, di pertemuan berikutnya kita masih bahas masalah ini, masalah al-inabah, kembali kepada Allah. Taubat itu merupakan akhlaknya para nabi, rasul, dan orang-orang yang soleh. Ada yang dimasukkan ke kantong nggak? Nggak ada ya. Kadang anak kalau ada datang dulu surat set masukin kantong. Ada pertanyaan, Ustaz tuh dimasukin kantong. Oh iya, lupa. Ya, Bismillah.
Kalau nulis surat Bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti Rasul nulis surat ke Raja Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Istri mendapat satu pertanyaan dari salah satu ummahat, yang mana ummahat tersebut kebingungan dengan apa yang menimpa dengan suaminya yang telah menjatuhkan talak kepadanya untuk ketiga kalinya. Tetapi si suami menyangkal keabsahan talak terakhirnya karena pengakuannya bahwa dia melakukannya dalam kondisi marah. Pertanyaannya, bagaimana mengukur marah yang bisa menentukan syah atau tidaknya cerai? Nah, la talaqa fi ighlaq, tidak ada tolak dalam ighlaq. Maksud marah dalam kondisi marah yang tidak sah cerainya itu marah yang tidak sadar. Ya, pas lagi sadar, loh kok piring di sini ya? Kok piring pecah? Ya. Kok pintu hancur nih? Gitu misalkan ya. Ini dia melakukannya nggak tahu, nggak sadar. Ya. Nah, ada marah seperti itu kan. Nah, marah yang seperti ini sepakat ulama mengatakan bahwa talaknya tidak sah. Kalau misalkan suami bilang ke istrinya, anti talik, kamu saya cerai. Ketika marah, nah ini nggak sah. Berarti tidak jadi talaknya. Ya. Nah, talak yang diperdebatkan sama ulama, talak yang pertengahan masih sadar. Apakah jatuh talaknya atau tidak? Gitu ya. Sebagian ulama mengatakan jatuh, sebagian ulama mengatakan tidak jatuh talaknya. Tapi Anda memilih pendapat yang jatuh. Ya, Allahu a'lam. Tapi antum bisa tanya nanti kepada ulama yang lebih tahu ya. Karena masalah talak perceraian ini, akhi, masalah yang berat ya. Masalah kita nggak boleh langsung difatwakan langsung talak gitu. Antum bisa nanti gimana waktu mentalakkan itu, ya. Talaknya itu sadar nggak atau mendekati ighlaq atau tidak gitu. Tapi kalau talak tidak marahnya sedang, sadar, sepakat ulama mengatakan talaknya jatuh. Dan talak itu saya kasih pelajaran, ada dua ucapan, jenis ucapan. Ada ucapan yang sharih, ada ucapan yang pakai maknawi. Yang sharih itu, misalkan saya cerai kamu, anti talik. Ini jatuh talaknya walaupun main-main. Ya, Rasul bilang, salasun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Ada 3 hal yang sungguh-sungguhnya dinyatakan sungguh-sungguh, berguraunya dinyatakan sungguh-sungguh. Di antaranya adalah talak, cerai. Jadi nggak boleh main-main sama istri, Masya Allah, anti cantik, gitu ya. Bahagia aku sama anti saya cerai. Gitu. Jatuh, talaknya. Walaupun main-main, ya nggak boleh. Apalagi sungguh-sungguh, ya. Baik. Ada talak yang tidak sharih, talak yang untuk mengancam. Maksudnya talak yang kalimatnya tidak terang, gitu, tidak sharih, tidak tegas, anti tolik. Contoh, misalkan kamu saya balikkan ke rumah orang tuamu ya, gitu. Atau keluar kamu dari rumahku, keluar dari sini. Nah, ini ditanya, Mas ini ada niat cerai atau tidak? Kalau misalkan bilang saya cuma ngancam, nggak jatuh talaknya, nggak jatuh talak maksudnya ucapan ini. Tapi kalau ada niat untuk menceraikan, jatuh cerai. Ya, wallahu alam bishawab. Dipastikan lagi ini marahnya gimana, ya. Ustadz, bagaimana cara menasihati saudara-saudara saya yang sering merokok dan lain-lain? Apabila dinasihati lalu saudara-saudara saya menolaknya, marah-marah, memaki-maki keluarga saya, Ustadz mohon nasihatnya. Nah, nasihatnya sabar. Ya, kan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Usul Salasah, kan kita belajar Usul Salasah kan? Ya'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail, wajib
atas kita semua mempelajari 4 masalah. Al-ula, yang pertama, al-ilm, berilmu. Ilmu itu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Wasaniyah, yang kedua, al-amal, al-amalu bihi. Setelah kita berilmu, kita amalkan. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan. Yang keempat apa? As-sabru 'alal adza fihi, bersabar menghadapi gangguan. Ketika kita sampaikan ilmu kita nasihatnya orang diganggu, atau tadi malah marah-marah, jawabannya apa? Sabar. Jangan marah lagi. Oh, kurang asem, dikasih nasihat nggak benar nih. Kamu dikasih nasihat bukannya malah nerima, kurang asem. Ya. Misalkan, ini jangan, sabar. Ya, sabar, akhi. Dengan sabar, insya Allah bagus. Kan, Anda pernah cerita Ibrahim bin Adham ya, yang jenggotan itu. Ya, itu kesabarannya bisa ditiru itu. Luar biasa, dia jenggotan, lagi jalan. Ada orang Yahudi bawa anjing gitu. Si Yahudi itu bilang, ya Ibrahim, alihyatuka adharu min dhanabi hadhal kalb, an dhanabu hadhal kalb adharu min lihyatik. Wahai Ibrahim, itu jenggot ente itu lebih suci daripada ekor anjing saya, atau ekor anjing saya lebih suci daripada jenggot ente. Kata dia apa? Dengan tenangnya, in kanat fil jannah la hiya adharu min dhanabi kalbik, wa in kanat fin nar la dhanabu kalbika adharu minha. Kalau jenggotku ini masuk surga, lebih suci dari ekor anjing ente. Kalau jenggotku masuk neraka, ekor anjing ente lebih suci daripada jenggotku. Subhanallah. Akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Lihat, karena akhlak. Jadi ketika kita dakwah, nggak usah mencak-mencak, nggak usah kurang ajar, nggak usah. Ya, ini dakwah. Nerima alhamdulillah, nggak nerima keterlaluan. Nggak nerima ya sabar, maksud saya. Ya tidak, isbiru, sabar. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi.